Saya Farah, Ketua Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya Jakarta. Saya ingin bercerita sedikit mengapa kami bekerja sama dengan Monsun dalam proses pembelajaran ini. Ya, sebetulnya dimulai dari ini sih Bapak Ibu. Pernahkah kita semua tuh bermain simulasi games ya, berperan gitu ya sebagai dokter, sebagai YouTubers gitu, bahkan sebagai pengelola apa tuh namanya satu daerah gitu ya. Nah, eh, ternyata banyak sekali orang-orang tua gitu ya, kita sendiri sering bermain game, mencoba menjalankan transportasi, roller coaster dan segala macam. Ya, nah dasarnya dari itu kami melihat bahwa seringkali di kelas itu mahasiswa kadang nggak serius, tapi mereka lebih main games gitu ya. Bahkan orang tua pun juga demikian gitu ya. Kita juga tahu bahwa misalnya kita bosen ikut seminar gitu ya, offline ataupun online pun juga disambi tuh, sambil dengerin, sambil main games. Nah, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang yang generasi Z ya sekarang. Nah, saya mencoba mencari apa sih sebetulnya reason bahwa orang-orang tuh senang bermain games. Ada banyak jurnal terkait itu, tapi yang terutama adalah masalah fun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdi juga bahwa mahasiswa itu suka fun gitu ya. Kalau yang terlalu serius sekarang sudah nggak senang gitu kuliah tersebut. Banyak dikomplain dosennya. Kemudian relax, ada kompetisi, ada achievement. Nah, juga masalah sosial, mereka bisa berdiskusi, kolaborasi dengan teman-teman. Jadi atas dasar ini kebetulan di kami itu juga teman-teman dari psikologi itu seringkali memberikan apa ya diskusi dengan dosen-dosen mengenai pentingnya pembelajaran melalui game. Ya, saya pikir cocok ya dengan monsoon sim ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi proses pembelajaran, karena saya dari sisi akademik ya, kalau tadi Pak Abdi dari apa tuh namanya Monsun betul-betul dari sisi praktis, saya melihatnya begini. Uh, kita sebagai dosen dan mahasiswa itu kan kalau dalam proses pembelajaran tergantung dari dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Sumber belajar bisa macam-macam kita peroleh. Nah, dalam proses ini ternyata kita mengalami banyak tantangan ya, dunia yang berubah cepat, kemudian perkembangan IT, pandemi COVID-19, kemudian mahasiswa kita mahasiswa generasi Z, dan juga MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tantangan-tantangan ini menyebabkan kita harus berpikir bahwa pembelajaran nggak bisa seperti dahulu. Tadi Pak Adi mengatakan ada transformasi dan juga perlu ada adaptasi. Ya, tidak hanya dari sisi mahasiswa, dosennya pun juga demikian. Kalau Bapak Ibu semua sebagai pengajar itu pasti mengalami, apalagi yang mengajarnya sudah lama ya, pasti akan komplain mahasiswa sekarang kok sembarangan gitu ya, maunya praktis, nggak bisa tahan lama untuk dengerin, apalagi dengan model pembelajaran yang online gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan buat institusi, terutama kita-kita yang mengajar gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan dengan perubahan yang sangat cepat ini? Nah, kalau kita lihat dari sisi model pembelajarannya gitu ya, ada teacher center learning, kemudian sekarang kayaknya sudah nggak bisa nih model teacher center learning. Kita harus rubah kepada student center learning, ya di mana fokusnya adalah ke mahasiswa. Kalau yang lalu kita mengajarin model teori gitu ya, Bapak Ibu, sekarang kayaknya nggak bisa lagi tuh sekedar teori. Mahasiswa bisa mencari dari manapun, dari mereka googling gitu ya, bahkan kalau teori jawabannya apa itu juga sudah ada tuh di googling. Sehingga kita pendekatannya lebih banyak harusnya ke games, ke studi kasus ya. Teacher center learning berubah ke student center learning. Yang model offline mau tidak mau kita dipaksa oleh keadaan pembelajaran kita model online ya. Yang lalu itu kami sempat di Unika Atmajaya sampai kami mengadakan hibah bagi dosen-dosen yang bersedia melakukan pembelajaran via online, pembelajaran yang menggunakan apa tuh namanya penggunaan IT ya, penggunaan online itu susah banget ya. Tetapi dengan adanya pandemik ini sisi positifnya adalah mau tidak mau kita semua dipaksa, mau tidak mau kita semua harus belajar ke sana ya, belajar menggunakan online, belajar menggunakan model pembelajaran yang lebih kreatif seperti itu. Nah, juga ada transformasi bahwa learning by theory itu juga sudah nggak terlalu apa penting gitu ya, tetapi learning by practicing, tetapi teori juga
juga penting, tetapi belajarnya nggak cuma sekedar teori. Di kami setiap semester itu selalu ada evaluasi mahasiswa kepada dosen-dosennya. Dan ternyata dosen-dosen yang model pembelajarannya teacher-centered learning, itu penilaiannya cukup rendah. Sehingga mereka dituntut bahwa kami bisa cari tuh dari sumber dari manapun. Nah, penilaian yang penilaian yang nilainya agak kurang itu harus kita dampingi gitu ya. Kami memberikan masukan kepada dosen-dosennya. Nah, juga learning by remembering itu menjadi learning by doing. Nah, transformasi ini kemudian yang membuat kami mencoba berkolaborasi dengan Monsoon untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, dari sisi yang tadi model games, kemudian adanya perubahan dinamika di dunia gitu ya. Kemudian kami mencoba melihat bahwa dari profil kami sendiri gitu. Profil lulusan prodi manajemen FEB dari sisi prodi manajemen itu kan prodi yang sangat luas ya Bapak Ibu. Di mana pembelajarannya mengenai seni mengelola organisasi bisnis dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, planning, leading, organizing, controlling, juga terkait dengan marketing, finance, SDM, operation gitu ya. Dan sekarang juga ada terkait dengan IT. Nah, dari bisnis secara umum ini kami melihat bahwa secara prinsip kalau menjalankan satu bisnis ada 3 peran, di mana orang itu bisa memiliki usaha sebagai wirausaha, seseorang yang bekerja memimpin usaha, ataupun juga seseorang yang membantu usaha sebagai konsultan. Jadi dasarnya dari profil ini wirausaha, manajer, konsultan. Sehingga kami mengarah kepada pembelajaran apa yang harus kami lakukan. Ya. Nah, dari situ kami melihat, ini saya mengambil dari Monsoon, bahwa bisnis itu akan melakukan operationnya atau di dalam pembelajaran mata kuliah khususnya di prodi kami, prodi manajemen itu sangat terkait mengenai human resource, mengenai finance, mengenai B2B, B2C, kemudian production, apa itu marketing, logistik, e-commerce, sales gitu ya. Itu sangat porsinya sangat besar di dalam kurikulum kami. Nah, kemudian juga dengan perkembangan dunia saat ini, big data analytics, kemudian kemampuan mereka mempresentasikan itu juga menjadi penting. Oleh karena itu, kami menggunakan Monsoon itu tidak di semester bawah, meskipun waktu kami mendapatkan pelatihan dari Monsoon mengatakan, Bu, buat aja untuk anak yang baru gitu ya. Tetapi dari diskusi teman-teman, kami perlu membekali dulu mahasiswa kami dengan prinsip-prinsip dasar dari manajemen. Setelah itu baru kita terjunkan mereka kepada prakteknya seperti apa gitu ya. Jadi mata kuliah simulasi bisnis ini di prodi kami ada di semester atas. Kami mencoba supaya mereka tahu dulu nih bisnis fungsi-fungsi manajemen utamanya itu seperti apa. Nah, apa itu bisnis simulasi games? Itu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Abdi, bahwa suatu permainan bisnis yang dirancang menggunakan platform IT supaya peserta itu dapat merasakan, mengalami, berlatih, ya, menjalankan satu perusahaan bisnis dan mengambil keputusan-keputusan penting dengan tepat. Saya melihat begini Bapak Ibu, bahwa bisnis simulasi ini kan menggunakan virtual ya, tidak beneran. Sehingga implikasi cost buat mahasiswa itu sedikit gitu. Kami pernah membuat suatu bisnis simulasi yang real gitu ya bagi mahasiswa menggunakan modal, ternyata itu agak susah ya ke depannya. Nah, tapi menggunakan virtual ini mahasiswa bisa belajar merasakan real bisnis. Kemudian mereka berpikir, mereka bisa membuat keputusan, kemudian mereka juga melakukan beberapa simulasi yang bisa kita kendalikan oleh dosennya itu sendiri, gitu ya. Nah, dari simulasi ini kami mencoba membuat mahasiswa itu berpikir dari awalnya tuh kami berpikir begini, karena kalau dari Monsoon itu bisnisnya adalah jus buah. Kami pertama tuh kami tantang ke mahasiswa, kalau kalian membuat suatu bisnis apa sih harus dipikirkan gitu ya, terkait dengan retail, kemudian mereka harus berpikir lokasinya di mana, sewa luasnya bagaimana, pasarnya seperti apa. Nah, ini yang kita eksplor ke mahasiswa,
ketika mahasiswa kita tantang seperti ini, yang kami pentingkan adalah bagaimana mereka merefleksi, bagaimana mereka memikirkan, tidak sekedar kompetisi dan mereka memberikan hasil yang positif untuk yang besar. Pendekatan kami tidak demikian, tapi pendekatan kami mereka lebih banyak harus merefleksi apa yang kamu dapat dari belajar seperti ini. Jadi dari misalnya mereka harus memikirkan lokasi, ya, menentukan tempat. Apa sih latar belakang mereka memilih lokasi tersebut, misalnya demikian. Kemudian ketika membeli purchasing gitu ya, karena ini ada juga konsep purchasing, mereka harus membeli finished good atau mereka harus membeli raw material gitu ya. Produknya apa? Kemudian siapa suppliernya, vendornya, kuantitasnya berapa, bagaimana pembayarannya. Nah, ini yang kita diskusikan Bapak Ibu. Ya, kemudian misalnya bisnis itu kemudian kita akan bicara masalah jenis-jenis bisnis, ada retail, ada ya wholesale, ada service gitu ya. Nah, ketika retail mau jualannya berapa harganya, apa yang harus dipikirkan, misalnya menentukan COGS-nya bagaimana gitu ya. Jadi dari sini kita banyak diskusi dengan mahasiswa. Jadi mereka sudah punya background teori sebelumnya, background basic dari mata kuliah tersebut, ketika diaplikasikan mereka mencoba mereview kembali. Ya. Kemudian nah dari sini menariknya adalah ketika kita diskusi, ketika Anda menjalankan suatu bisnis, tujuannya apa? Apakah dari sisi sekedar untung atau kemakmuran pemilik, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan, begitu ya. Kemudian lihatnya dari mana tujuan bisnis ini? Maka harus lihat dari kinerja bisnis. Bagi mahasiswa manajemen yang tadinya antipati terhadap keuangan, terhadap accounting yang itu susah gitu ya, hitungan yang sering dihindari, mau tidak mau mereka juga mulai belajar Bapak Ibu untuk di sini. Ya. Nah, jadi ada beberapa laporan keuangan gitu ya, kita minta mereka untuk lihat, kemudian mereka berdiskusi sendiri, ya berapa harga jualnya, berapa persediaan. Jadi memang kami memilih itu mata kuliah ini ada di atas supaya mereka sudah memiliki basicnya terlebih dahulu sehingga bisa berdiskusi lebih intens. Ya. Nah, karena kami pendekatannya lebih kepada refleksi Bapak Ibu, kami mencoba setiap semester mahasiswa itu kita minta ketika kamu setelah selesai belajar ini, kalau Anda diminta membuat suatu ringkasan, suatu simpulan apa yang Anda pelajari, kemudian kami meminta mereka membuat suatu seperti apa ya namanya, poster gitu ya, poster atau ini menariknya demikian. Ada satu kelompok gitu ya yang mengatakan bahwa saya dengan belajar Monsoon itu bisa meningkatkan manajemen skill kami gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ternyata Bu, kami kalau mau menjadi entrepreneur harus memikirkan hal seperti ini gitu ya. Jadi banyak sudut pandang yang dilihat oleh para mahasiswa kami gitu ya. Kemudian juga mereka ternyata ada lagi yang mengatakan demikian, kalau kami bekerja, kami itu harus tahu dari sisi retail, harus tahu mengenai bagaimana procurement, tentang warehouse, mengenai marketing, pricing, B2B gitu ya. Satu lagi juga melihatnya tidak lagi dari sisi entrepreneur, tidak melihat dari prosesnya itu, tetapi lihat dari gabungan. Apa sih yang ketika kita mau menjalankan satu bisnis, skill apa yang harus ditingkatkan itu. Jadi ini saya memberikan contoh adalah hasil karya mahasiswa kami ketika kita minta mereka untuk merefleksi dalam bentuk poster bagi mereka. Jadi ternyata sudut pandangnya mereka pun juga beda-beda. Yang satu melihat dari sisi entrepreneur gitu ya. Dan semester kemarin yang baru saja berakhir, saya cukup surprise juga ya, ada satu mahasiswa yang membuat satu usaha yang mereka berikan nama, kemudian saya dianggap sebagai pemegang saham gitu ya, mereka membuat satu direkturnya siapa dan segala macam. Kemudian mereka merefleksi itu. Bagi saya itu sangat menarik gitu ya. Nah, ketika saya minta ke mereka untuk membuat suatu tulisan, merefleksikan, apa sih skill apa yang paling Anda penting buat kalian dalam menjalankan bisnis ini? Nomor satu adalah communication, Bapak Ibu ternyata.
Yang kedua teamwork. Mengapa kemudian ketika mereka saya minta untuk mempresentasikan, mengapa komunikasi menjadi hal yang penting, gitu ya? Nah, tadi seperti Pak Abdi sampaikan bahwa monsoon itu bisa bertahap kita buka. Jadi pertama mereka belajar dulu mengenai tentang penjualan, gitu ya, kemudian marketing, kemudian retail, gitu ya, kemudian bisa kita tambahkan menjadi yang lebih kompleks dalam melakukan satu bisnis. Nah, di Prodi Manajemen kami itu memiliki 4 peminatan Bapak Ibu, yaitu marketing, SDM, kemudian finance, dan kewirausahaan atau bisnis. Ketika di awal kami lakukan ini, kita launching, semua mahasiswa ikut ya di bidang itu, masing-masing tuh memikirkan dirinya sendiri. Misalnya, bagian sales mereka akan berusaha menjual sebanyak-banyaknya. Dia nggak memikirkan bagaimana apakah ada dari sisi di gudang tuh ada barang atau tidak. Kemudian dari sisi finance, punya uang atau tidak. Jadi mereka di awal itu berjalan masing-masing sehingga akhirnya, Bu, kami bangkrut. Kenapa bangkrut? Kita nggak bisa jualan. Duitnya nggak ada, kami nggak bisa beli dan nyangkut di misalnya di barang di gudang gitu ya. Oke. Refleksi apa yang Anda dapat dari sini? Oh, ternyata saya harus diskusi dengan bagian marketing. Ternyata saya harus diskusi dengan bagian keuangan. Nah, kami melihat itu Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar bahwa yang penting target Anda tercapai, tidak. Tapi kami lebih kepada mahasiswa itu setiap melakukan sesuatu merefleksi. Kemudian apa kekurangannya? Nah, itu kalian perbaiki. Begitu. Nah, mereka mengatakan bahwa komunikasi itu penting. Dengan adanya pandemik ini, Bapak Ibu, kalau saya menjadi fasilitator tuh saya merasa dicuekin. Saya suka ingin, halo, Bu, kita kan lagi berdiskusi. Kalian diskusinya menggunakan apa? Ternyata dengan belajar ini mereka banyak mengembangkan model-model diskusi platform yang lainnya. Gitu ya, bagi saya itu sangat menarik. Ya, kemudian juga pertama bagi mereka yang sangat penting adalah komunikasi dan yang kedua adalah teamwork. Ya, itu adalah business skill dan soft skill yang paling menurut mereka nomor 1 dan 2 yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran ini. Ya, kemudian, nah dari sini Bapak Ibu saya setelah 1 tahun ya semester kemarin saya bersama beberapa teman dosen yang mencoba mengajar ini kami mencoba selain mahasiswa merefleksi kami pun juga mengevaluasi apakah model pembelajaran ini kami bisa teruskan atau tidak. Kami mencoba melakukan riset Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan baru minggu ini kami diinformasikan sudah diterima dan sedang dalam proses terbit di Sinta 2 mengenai business simulation, student competency and learning outcome. Kami mencoba bertanya kepada para mahasiswa kami yang telah mengikuti kelas simulasi bisnis ini, ya. Ini kami lihat dari 3 hal, Bapak Ibu. Ya, kami melakukan riset. Kami menanyakan kepada mahasiswa yang sudah mengikuti kelas bisnis simulation. Kami minta untuk mereka menjawab secara jujur perasaan mereka, kemudian pengalaman mereka mengenai hal-hal ini. Jadi apa sih yang mereka rasakan ketika menggunakan BUSIM dari sisi usefulness gitu ya, manfaat dari kemudahan dan enjoy gitu ya, karena mahasiswa sekarang itu kan dia nggak mau yang terlalu stres gitu ya, nggak mau yang terlalu serius, mereka mau enjoy. Nah, kami mencoba menanyakan hal-hal ini. Bagaimana pengalaman mahasiswa yang kami ukur dari usefulness, kemudian kemudahan dan enjoyment. Apakah pengalaman-pengalaman ini membawa dampak kepada student business kompetensinya mereka? Dan hasilnya Bapak Ibu dari 3 hal ini ternyata signifikan positif, ya, memiliki pengaruh yang cukup kuat, yang sangat kuat terhadap kompetensi bisnis para mahasiswa. Ini kami ukur dari general kompetensi, kemudian dari soft skill-nya, dari managerial skill-nya, itu kami ukur dari situ. Dan ternyata semua berpengaruh positif. Kemudian kami hubungkan juga dengan learning outcome. Sebagai dosen di kurikulum, kita kan harus memiliki learning outcome dari pembelajaran tersebut. Nah, kami coba kaitkan dengan learning outcome dari pembelajaran ini, dan ternyata kompetensi-kompetensi mahasiswa yang mereka peroleh ternyata juga berhubungan positif gitu ya terhadap learning outcome. Nah, cuman yang sangat menarik ketika saya mencoba melakukan
riset secara langsung apakah ada efek langsung di mana tidak melalui bisnis kompetensi ini gitu ya. Jadi langsung nih bahwa manfaat ya kegunaan langsung berdampak kepada learning outcome. Apakah kemudahan menggunakan sistem ini berdampak langsung kepada learning outcome? Semua dua ini yaitu manfaat dan enjoyment memang secara langsung berdampak kepada kompetensi gitu ya, maupun di learning outcome. Tetapi yang sangat menarik kemudahan ini rumit atau tidak gitu ya, kemudahan menggunakan sistem, kemudian keinginan belajar mahasiswa melihat kerumitannya, itu ternyata tidak berdampak secara langsung, tapi melalui kompetensi. Jadi kami menyimpulkan bahwa ternyata kalau sistemnya sangat mudah gitu ya, hanya dalam taraf itu saja, itu tidak akan mendorong peningkatan learning outcome. Tetapi mahasiswa itu tetap harus kita berikan tingkatan untuk bahwa kalau ini sudah mudah, maka kita harus berikan tingkatan lagi. Kita berikan tingkatan lagi. Jadi perlu upaya lebih untuk mencapai learning outcome. Jadi hasilnya seperti itu bagi kami. Oh ya, ternyata model pembelajaran menggunakan games, kemudian aplikasi virtual dari bisnis ini baik gitu ya, baik, dan ternyata cocok juga buat mahasiswa di prodi kami. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, karena saya dari sisi akademisi gitu ya, memang kami mendorong mahasiswa ikut kompetisi gitu ya. Beberapa kali kami sudah mengirimkan mahasiswa kami, tapi karena kami memang sasaran kami di mata kuliah ini tidak hanya sekedar ikut kompetisi, tapi lebih kepada refleksi apa yang mereka peroleh, bagaimana mereka menggabungkan ilmu-ilmu yang mereka dapat, kami lebih kepada itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira itu sharing dari prodi kami mengenai bagaimana kami mengaplikasikan Monsoon Sim ini di mata kuliah simulasi bisnis. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya share. Terima kasih atas waktunya. Boleh izin untuk bertanya Bapak? Kan yang sudah mengaplikasikan program ini sangat banyak Pak ya, yang barangkali kami tanyakan dari para pemakai itu barangkali ada konstrain-konstrain Pak yang memunculkan, artinya yang dihadapi oleh mereka. Terima kasih Pak. Iya, betul. Jadi memang bisa dilihat dari dua hal sih Pak Ahmad, dari sisi pas proses pembelajarannya itu sendiri, gitu ya, mau tidak mau dari awal itu memang harus ada kesepakatan bersama. Jadi itu adalah ketika sudah dibuat kelompok-kelompok, kalau kami mengatakannya bahwa itu adalah perusahaan-perusahaan kalian, ketika tim perusahaan kalian tidak lengkap, maka resikonya adalah ya di perusahaan Anda sendiri gitu ya. Jadi dari situ maka setiap kelompok itu berusaha untuk mengajak teman-temannya untuk harus selalu datang. Itu kalau dari sisi proses pembelajarannya. Bahkan dengan adanya pandemik ini gitu ya, ketika mahasiswa mau ujian, kami biasanya ujian itu ngeran cukup panjang, kemudian cukup lengkap, mereka tuh butuh waktu untuk latihan. Mereka selalu minta, Bu, tolong dibuka dong gitu ya. Itu sampai malam bahkan mereka diskusi. Jadi seringkali itu bukan constraint ya, tetapi itu menjadi satu kelebihan. Constraint-nya kalau di dalam kelas itu hanya yang tadi harus komplit dulu. Kemudian kalau kami agak strict ya, kalau telat ya sudah kamu duduk hanya ngeliatin saja gitu. Nanti baru sesi yang berikutnya, periode berikutnya baru dia bisa join. Tapi kalau dari sisi institusi, kalau sekarang online rata-rata semua mahasiswa punya gitu ya, punya laptop, punya perangkat. Tapi ketika offline di kampus, nah itu kita perlu punya lab. Kalau mahasiswanya tidak membawa laptop, ya kita perlu punya lab di mana tempatnya itu bisa untuk berdiskusi, ya, bukan lagi yang menghadap ke depan gitu, tapi yang bisa berdiskusi, begitu sih Pak. Untuk menjalankan suatu transformasi dalam kampus Anda itu mungkin tidak gampang. Nah, itu saya juga, kami sangat salut dengan Ibu Farah gitu. Saya yakin mereka itu bagaimana convince ya, itunya mungkin bisa nggak di-share cara ininya mereka itu mengambil keputusan untuk masuk ke Monsoon Sim itu kira-kira prosesnya bagaimana, Bu? Ketika awal mengenal Monsoon di awal sih sebetulnya
Pak Didi ya, kalau nggak salah tuh Pak Didi presentasi di kami begitu. Kemudian ketika kami melihat kayaknya menarik, kemudian kita mencoba melakukan seperti apa ya, TOT gitu ya, pelatihan sebentar gitu ya, pelatihan apa sih mengenai monsun. Kemudian dengan beberapa teman-teman di prodi kami mencoba berdiskusi apakah ini penting, kemudian kami ajukan ke dekan dan ke universitas. Itu sih Pak. Baik. Ya, untungnya kami di prodi memiliki apa ya namanya, kalau kami menganggap bahwa itu baik, kami bisa membuat alasan-alasannya, kita ajukan, ada dianggarkan, kalau ada ya bisa gitu. Baik, baik, bagus. Maksud saya nggak gampang dan untuk transformasi ini, dan saya terus terang sangat impress ya dengan universitas-universitas Indonesia yang sangat ingin merubah gitu. Saya lihat kita bandingkan, kita juga banyak bicara dengan kampus-kampus di Singapura gitu-gitu ya. Mereka itu kemarin, saya kasih contoh aja, ada satu universitas sudah 4 tahun mereka memikirkan monsoon sim, 4 tahun. Tapi akhirnya mereka sekarang kemarin baru mulai lagi dengan monsoon sim. Jadi apa, mereka itu padahal kita kasih sharing bahwa di Indonesia sudah banyak loh yang lari ke ini experiential learning ya, bukan hanya Indonesia, di tempat-tempat lain, tapi ada saja kampus yang agak pelan untuk mengambil keputusan ini, dan kami tentunya punya alasan tersendiri masing-masing ya. Cuman kami bisa share bahwa sebuah transformasi ini tentunya perlu orang-orang yang mendorong gitu loh. Jadi orang-orang seperti Bu Farah gitu ya, bisa memberikan justification, mesti bisa berikan alasan, bahkan bisa melakukan suatu study dengan outcome dan dengan ada statistik backup gitu. Saya kira makanya kita perlu dokumennya, mungkin kita bisa share, karena memang transformasi ini kalau kita lihat di Indonesia lah yang paling impresif. Ya, satu lagi nih Bapak Ibu yang menarik bagi kami gitu ya. Monsoon itu selalu melakukan apa tuh namanya, modifikasi pengembangan baru yang kadang-kadang bagi kami gitu ya, yang bukan generasi Z itu agak, wah ini keren, tapi gimana ya makainya gitu. Nah itu memang butuh apa ya, effort, terutama menarik buat teman-teman dosen-dosen yang muda gitu ya. Tadi sebetulnya perangkat ini mudah gitu ya. Yang saya sangat senang itu ketika ini ada masalah gitu ya, terus dikembangkan lagi sama Pak Abdi. Ini bisa begini, bisa tes lagi, sepotong-sepotong. Tapi ya bagi kita para pengajar perlu tahu dulu supaya bisa menyampaikan ke mahasiswa juga dengan baik. Jadi bagi saya sih Pak Abdi itu juga tantangan sih Pak. Bagi para dosen, ini monsoon ada buat begini lagi loh. Ayo dong kapan latihan gitu Pak. Iya, kami sangat senang. Karena memang ini suatu proses perjalanan yang panjang ya, Bu. Kita ke depan itu kita akan masukin banyak sekali ilmu-ilmu, kita akan digitize lebih banyak ke dalam, kayak seperti versi 9 ini sekarang kita sudah bisa ngajar, contohnya ya, basic accounting, kita bisa balik lagi ke mulai dengan basic accounting, journal-journal, supaya mereka bisa latihan dari sisi itu. Banyak sekali, tapi at the end yang penting adalah selalu kita memberikan update dan kita lakukan briefing, dan kita juga makanya YouTube kita itu semua kita lengkap. Ada lagi pertanyaan? Itu di chat ada Pak. Oh, Bu LC ya, LC Kosasi, dosen prodi aku. Oh, Parayangan Bandung. Oke, mau bertanya apakah model ini juga diterapkan pada prodi akuntansi? Oh bisa Pak, sangat bisa Pak, Ibu, Pak atau Ibu ya, bisa. Jadi accounting kita bicara ya, kita belajar. Saya pernah belajar accounting ini ya, sampai 1 semester di sana di San Diego. Saya sempat pusing gitu lihatnya. Jadi untuk menangkap itu bagaimana ya, itu sebetulnya nggak susah, tapi banyak sekali ini apa namanya konsep-konsep yang kita salah ini tangkap gitu. Jadi makanya dengan monsoon sim ini kita memberikan permudahan. Jadi misalnya Anda jalankan game ini 3 hari saja. 3 hari saja itu Anda coba lihat jurnalnya, itu cukup untuk mereka pelajari. Kenapa expense masuk ke sini? Kenapa cash on hand saya turun? Kenapa ini? Kenapa? Anda mau belajar cash flow, Anda jalankan 5 hari, cukup. Stop gamenya. Coba lihat.
Ya, cash-nya dari sini sekarang tinggal sini, ya, tinggal angka ini. Coba ada ininya kemana gitu, cash-nya kemana? Coba lihat bagaimana kita baca balance sheet atau kita lihat profit and loss, ya. Bagaimana kita masukin journal, kenapa salah, akibat salah bagaimana gitu, semua ada sekarang. Jadi bisa. Bagaimana Pak Kosasi? Apa ada follow up pertanyaan? Tidak ada Pak, terima kasih. Oh Ibu. Ya. Bu, saya kasih contoh ya Bu ya. Misalnya ini, Ibu kan udah jalanin game ya, jalanin retail bisnis, mereka sudah senang. Nah, sebetulnya data yang tercapture di accounting itu udah banyak gitu. Nah, Ibu tinggal Ibu mau apa enggak suruh mereka lihat ke accountingnya, ya kan? Jadi kalau Ibu kasih tugas misalnya, oke, sekarang coba lihat accounting. Bahkan quiz kita yang baru ini versi 9, quiznya itu mereka perlu lihat ke pembukuan mereka untuk menjawab. Jadi data answernya itu jawabannya itu dynamic, Bu. Jadi tidak mereka nggak bisa hafal sama sekali. Jadi misalnya tim Anda punya pendapatan, trading profit Anda beda dengan tim lain gitu. Jadi jawaban itu berbeda-beda. Dan mereka setiap saat jawabannya berubah-berubah. Jadi tidak mungkin mereka belajar apa-apa lagi. Jadi nggak ada hafalan, nggak ada apa-apa. Jadi mereka mesti konsep. Yang penting konsep dan ini jelas gitu. Jadi mereka itu, nah itu kalau Anda mau tekankan ke accounting, ya kan. Bahkan Anda bisa berikan, misalnya saya mau kasih 10 jurnal ya, yang Anda mesti masukin. Ya, nah kalau Anda nggak masukin itu nanti akibatnya apa? KPI-nya itu nanti bisa ini ya, auditnya itu bisa gagal gitu dan sebagainya. Jadi bisa saja kita berikan challenge seperti itu. Tapi kalau tidak mau sentuh accounting ya nggak usah. Jadi sangat fleksibel nih. Jadi mau atau tidak tergantung. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Bu. Pak Andre. Silakan. Halo. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini dari Pak Eli Satijanroto dari STI ini Pak Andre. Silakan Pak Eli. Nah, ini yang mau untuk apa? Ini kan hal yang baru untuk memulainya. Mungkin sama dengan Pak siapa tadi pribadi kan ada dari emailnya Pak Andre kayak yang saya terima ini. Terus mau untuk bisa kita gunakan ke manajemen kampus. Bagaimana bisa, apakah dari manajemennya Monsun nanti ini bisa membantu kita untuk mempresentasikannya ke kampus gitu Pak, untuk bisa kita gunakan. Bagaimana Pak? Oh, bisa sekali ya. Jadi Pak Eli nanti kapan Pak Eli tinggal ngatur waktu sama Pak Andre, kita bisa berikan presentasi live kepada direksi-direksi Bapak atau manajemen, nggak masalah. Oh ya. Artinya berhubungan dengan Pak Andre ini nanti Pak apa ya, biar Bapak lebih lanjut. Betul Pak. Mungkin Pak Eli, Andre, jika tertarik Pak, daftar training juga Pak. Bisa. Makanya saya mau seiring dengan itu nanti ini saya ke kampus untuk beritahu bahwa ada yang ini gitu maksud saya, sehingga nanti kalau ada tindak lanjutnya dengan Pak Andre gitu maksud saya, linknya gitu. Iya benar sekali. Terakhir ini tanya. Silakan Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi yang pertama mohon maaf tadi agak terlambat saya ikut, tapi yang saya ingin tanyakan, apakah di Monsun ini ada apa istilahnya ya, aplikasi simulator yang katakanlah menjangkau untuk keseluruhan bidang ilmu yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Nah kebetulan saya sebenarnya juga tertarik dengan experiential learning tadi yang disampaikan dengan memanfaatkan Monsun yang ditawarkan tadi itu. Cuma kan ini terkait juga dengan pertanyaan tadi karena ada ya katakanlah banyak jurusan lah ya. Pertama teknik itu kan juga banyak, ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik sipil, ada kimia, dan macam-macam. Apakah itu penawarannya per bidang ataukah per paket? Yang kedua, nanti di dalam simulator atau aplikasi yang ditawarkan itu, apakah kemudian menjangkau untuk berapa modul gitu ya, berapa modul yang disediakan? Apakah itu, karena saya juga nggak, contohnya kan di bisnis ya, simulator bisnis,
Nah, mungkin tadi seperti di akuntansi itu apakah beberapa modul yang kira-kira bisa relevan dengan kurikulum yang di kampus, ataukah hanya bagian kecil atau 1-2 modul simulator yang bisa diakses oleh mahasiswa atau dilatih oleh mahasiswa. Demikian mungkin Pak Andri. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Supri. Berarti lebih ke teknis, mungkin ke Pak Abdi Taminsyah. Pertanyaannya adalah, apakah bisnis konsep Monsoon SIM ini mengcover semua prodi di universitas, Pak Abdi? Dan yang kedua adalah modulnya apa aja? Baik, yang modul yang kita berikan ataupun semua subscription itu kita berikan full, Pak. Jadi kita nggak tutup-tutup, misalnya, oh ini kampus hanya 2 modul, ini 3 modul, enggak. Jadi kita berikan itu semua long, full. Jadi Anda mau pakai di prodi apa atau fakulti apa, silakan. Ya, tentunya semua yang berhubungan sama bisnis itu bisa pakai, dinamika marketing, manajemen, accounting, ekonomi, dan sebagainya itu bisa pakai. Dan kita tidak membataskan modul-modul apa, itu satu. Kedua, bahkan kita sekarang itu memberikan akses ke datanya live. Jadi bagi kampus-kampus ada IT, kalau yang mereka itu data analitik ya, kan sekarang lagi zaman data analitik itu, hampir semua accounting, hampir semua manajemen mereka itu minta murid-murid itu belajar sebagai data scientist lah, boleh katakan begitu. Baik sebagai pengenalan maupun dasar maupun yang lebih mendalam. Ya, tapi tetap mereka itu mengacu ke lagi trennya itu masuk ke data analitik. Nah, di Monsoon SIM kita begitu main, itu datanya itu hampir 10.000, 20.000 rekod itu bisa kita akses. Murid-murid itu bisa akses secara live untuk mereka pakai data visualisasi. Baik itu pakai R maupun pakai Excel, mau pakai Tableau, mau pakai Power BI, silakan. Jadi untuk yang belajar balance scorecard maupun mau bikin executive information system, semua bisa pakai ya datanya. Dan data itu adalah data murid-murid gitu. Jadi mereka itu ada koneksi dengan data-data itu. Ya, jadi mereka itu adalah hasil dari mereka punya strategi. Sehingga mereka itu kalah atau menang itu masalah kedua. Yang penting data-datanya itu make sense buat mereka. Baik, jadi ini paketan langsung ya. Jadi artinya tidak ada full package, Pak. Ya, tidak ada batasan akses ya. Karena kan bisa juga tadi di beberapa prodi mungkin mata kuliahnya ada yang hampir sama, mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Di lisensinya nanti per paket ya. Tidak. Ya, dan itu kita unlimited user. Jadi berarti kalau Anda pakai satu server itu, nanti mau pakai di 1.000 murid juga bisa. Yang penting atur waktunya aja gitu. Ya, bisa. Kami selaku perwakilan dari Monsoon SIM sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Abdi Taminsyah selaku CEO dari Monsoon SIM, dan juga kami juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Kristiana Farah Darmastuti dari Kaprodi Manajemen Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atmajaya Jakarta Indonesia. Bu Farah, terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu.